Di saat Presiden Donald Trump merasakan bahwa kekuatan militernya mampu mengalahkan Iran dalam sekali serangan, seperti yang terjadi di Venezuela, ia pun kembali mengerahkan kapal induk USS Gerald R. Ford untuk bergabung dengan USS Abraham Lincoln. Dan saat ini kapal induk tersebut telah memasuki wilayah Laut Mediterania. Namun di saat yang sama, Jenderal Dan Kine, Ketua Kepala Staf Gabungan AS, justru memperingatkan Presiden Trump terkait resiko ketika Washington melakukan invasi ke Iran. Alasannya jelas, karena Iran tidak selemah Venezuela. Apalagi baru-baru ini Presiden Rusia Vladimir Putin mengirimkan pesawat kiamatnya ke Iran, menandai bahwa Rusia akan berada di pihak Iran selama konflik ini. Sekarang muncul pertanyaan besar, apakah penilaian Trump terhadap kekuatan Iran benar-benar keliru? Atau Jenderal AS yang terlalu pecundang? Pada 16 Februari 2026, ketika tensi di Timur Tengah sedang menanjak dan Amerika Serikat mulai memindahkan berbagai aset militernya, termasuk F-35 ke kawasan, sebuah pesawat Rusia mendarat di Teheran. Bukan pesawat tamu kenegaraan biasa, melainkan Tupolev Tu-214PU yang kerap dijuluki Doomsday Plane. Julukan itu bukan tanpa alasan. Pesawat ini dirancang sebagai pusat kendali di udara. Di dalamnya terdapat sistem komunikasi transkripsi, perlindungan dari gangguan elektromagnetik, serta perangkat manajemen krisis yang tetap dapat beroperasi bahkan dalam skenario perang berskala besar. Kehadirannya membawa makna yang lebih berat dibanding sekedar agenda diplomatik. Ini adalah platform komando yang bisa berfungsi sebagai markas bergerak. Cara kedatangannya pun mencerminkan sensitivitas situasi. Pesawat yang dioperasikan Skuadron Khusus Rusia itu menempuh jalur laut Kaspia, rute yang lazim dipilih untuk menghindari wilayah udara sensitif. Pilihan rute ini memberi kesan bahwa misi tersebut dipersiapkan dengan kehati-hatian tinggi, sekaligus menunjukkan adanya urgensi. Dalam konteks hubungan bilateral, momen ini juga tidak berdiri sendiri. Pada Januari 2025, Rusia dan Iran telah menandatangani perjanjian kemitraan strategis berdurasi 20 tahun. Kesepakatan itu menandai perubahan penting dari hubungan yang sebelumnya cenderung transaksional menjadi kerjasama yang lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang. Maka pendaratan Tu-214PU dapat dibaca sebagai kelanjutan logis dari penyelarasan tersebut. Isyarat dukungan itu makin terasa ketika latihan militer gabungan Maritime Security Belt 2026 digelar di Selat Hormuz dengan pusat kegiatan di Bandar Abbas. Rusia, Iran, dan China menguji koordinasi, kesiapan taktis, serta prosedur respon cepat di salah satu jalur distribusi energi paling vital di dunia. Di tengah laporan mengenai pengerahan gugus tempur kapal induk Amerika Serikat ke kawasan, kehadiran armada Rusia dan China meski terbatas secara militer, tetap menghadirkan efek strategis. Setidaknya ia menambah variabel baru dalam setiap kalkulasi pihak manapun yang mempertimbangkan langkah eskalatif. Jika pendaratan Tu-214PU dipahami sebagai pesan politik tingkat tinggi, maka fase berikutnya berbicara lewat perangkat tempur. Bukan lagi soal gestur diplomatik, melainkan penguatan alutsista yang nyata. Pada titik ini, sikap Moskow tampak dalam bentuk teknis, dukungan yang bergerak dari pernyataan menuju kemampuan operasional. Sorotan awal tertuju pada Mi-28 Havos. Helikopter serang ini bukan sekedar wahana tempur, melainkan platform dengan kemampuan menyeluruh. Varian yang disebut akan diterima Iran dikabarkan membawa radar N025M, perangkat yang sebelumnya eksklusif Rusia. Radar Mass Mounted tersebut memungkinkan Mi-28 memantau sasaran dari balik kontur medan tanpa sepenuhnya membuka posisi. Dalam konflik modern, kemampuan ini penting, terutama untuk menghadapi drone satu arah berkecepatan menengah yang terbang rendah dan kerap sulit terdeteksi. Lapisan pelindungannya juga signifikan. Mi-28 versi Iran disebut dilengkapi sistem pertahanan Presiden AS. Paket ini mencakup UV Missile Approach Warning System yang mampu membaca jejak panas rudal yang mendekat. Saat ancaman teridentifikasi, sistem otomatis mengaktifkan respon. Laser jammer di IRCM, pelepasan flood dan chaff, serta mekanisme penangkal lain. Konfigurasi ini membuat helikopter bukan hanya ofensif, tetapi juga memiliki peluang bertahan lebih tinggi di lingkungan penuh rudal. Bagi Teheran, sejumlah unit saja sudah dapat menjadi payung respon cepat terhadap ancaman drone taktis maupun rudal berprofil rendah. Pada lapisan berikutnya, hadir Repellent One, sistem peperangan elektronik Rusia yang keberadaannya di Iran terdeteksi melalui citra satelit. Perangkat ini dirancang khusus untuk menghadapi drone. Ia mampu mendeteksi sinyal kendali hingga jarak lebih dari 35 km. Lalu mengganggu atau menjatuhkannya dalam radius sekitar 2,5 km. Di era ketika drone murah dapat mengancam fasilitas vital, Repellent One berfungsi sebagai perisai yang tidak selalu terlihat. Mungkin tak spektakuler secara visual, tetapi dalam operasi lapangan dampaknya bisa sangat menentukan.
Spekulasi baru muncul setelah pesawat kargo Rusia jenis Second 76TD terlihat mendarat di Teheran. Hingga sekarang belum ada pernyataan resmi soal muatannya. Namun sejumlah rumor menyebut kemungkinan percepatan pengiriman sistem pertahanan, termasuk verbal manpads dalam jumlah besar. Jika benar, pertahanan titik Iran diperkirakan akan makin padat, terutama untuk menghadapi drone dan pesawat yang beroperasi rendah. Di level yang lebih jauh, Iran juga disebut memperkuat mata pengawasnya lewat radar ULC-8B buatan Cina. Radar UHF ini diklaim mampu mendeteksi target stealth sampai sekitar 700 km. Karakter gelombang panjangnya dirancang untuk mengurangi keunggulan siluman pesawat seperti F-35 bahkan B-2. Data deteksinya bisa langsung diteruskan ke sistem rudal seperti S-300 atau Bavar 373 sehingga respon pertahanan menjadi lebih cepat dan terkoordinasi. Kalau semua potongan ini dirangkai, gambarnya mulai terlihat. Mi-28 berfungsi sebagai respon taktis cepat. Rapelon One mengisi sisi perang elektronik. Spekulasi manpads memperketat pertahanan jarak dekat. Sementara ULC-8B memberi cakupan deteksi jarak jauh. Ditambah dukungan ISR untuk pengintaian, arah kebijakannya jelas. Iran sedang membangun pertahanan berlapis, dan Rusia dan China tampak ikut memperkuat struktur tersebut. Apakah itu membuat Iran kebal tekanan? Tidak juga. Tapi dalam dinamika geopolitik, kemampuan bertahan sering sama pentingnya dengan daya serang. Pesannya cukup terang, jika situasi memanas, Iran tidak lagi berdiri sendiri. Ada sistem, sensor, dan mitra yang menopang. Di balik penguatan militer itu, satu jalur lain tetap berjalan, diplomasi. Lebih sunyi, tapi dampaknya bisa sama besar. Di tengah latihan militer dan kabar kesiapan tempur, negosiasi nuklir di Jenewa masih terus berlangsung. Kontrasnya terasa jelas. Saat radar diperkuat dan helikopter serang disiapkan, para diplomat tetap fokus pada detail teknis, batas pengayaan uranium, mekanisme inspeksi, hingga skema pencabutan sanksi. Dua dunia berjalan berdampingan, satu dipenuhi persenjataan, satu lagi dokumen, dan keduanya sama-sama berpotensi menentukan arah stabilitas kawasan. Kabar dari Washington menyebut para pejabat keamanan nasional telah memberi briefing kepada Presiden Trump bahwa militer Amerika berada dalam posisi siap menyerang Iran, bahkan dalam hitungan hari. Namun hingga kini belum ada keputusan final. Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu, artinya opsi militer memang nyata, tetapi belum menjadi langkah resmi. Di celah ketidakpastian inilah, diplomasi masih memiliki ruang bergerak. Dari sisi Teheran, batasannya cukup jelas, hak melakukan pengayaan uranium untuk kepentingan damai, serta kepastian bahwa sanksi tidak dijadikan tekanan permanen. Bagi Iran, penguasaan teknologi nuklir sipil berkaitan langsung dengan harga diri nasional. Sementara itu, Washington menegaskan garis merahnya sendiri. Program nuklir Iran tidak boleh berkembang menjadi kemampuan senjata. Karena itu, Amerika Serikat menuntut transparansi penuh serta pembatasan yang ketat. Ketegangan muncul karena kedua posisi tersebut makin mendekat dan nyaris bersinggungan. Meski begitu, jalur dialog belum tertutup. Kanal komunikasi tetap aktif, pertemuan teknis terus berlangsung. Pernyataan publik mungkin terdengar keras, tetapi di balik layar, kompromi tetap dicari. Ini semacam permainan keseimbangan, menekan tanpa memicu konflik, memberi sinyal tanpa melewati batas berbahaya. Situasinya pada dasarnya jelas, meski bebannya besar. Semua opsi masih terbuka, kesiapan militer ada, tetapi belum digunakan. Draft kesepakatan disusun, tetapi belum disetujui. Dunia kini menunggu apakah ancaman konflik justru mendorong lahirnya kesepakatan, atau malah menggagalkannya sebelum semua terwujud. Pertanyaan yang sering muncul kemudian, mengapa Iran terlihat tidak terlalu gentar menghadapi tekanan militer Amerika Serikat dan sekutunya? Salah satu penjelasannya bisa dilihat dari pengalaman beberapa tahun terakhir. Serangan balasan Iran ke pangkalan Ain al-Assad menunjukkan keberanian mengambil resiko langsung terhadap target militer Amerika Serikat. Ketegangan dengan Israel sepanjang 2024-2025 juga memperlihatkan pola respon cepat namun terukur. Selain itu, pangkalan seperti Al-Udaid di kawasan Teluk selalu masuk dalam kalkulasi strategis Iran sebagai bagian dari peta deterensi regional. Bagi Teheran, fokus utamanya jelas, daya tahan. Prinsipnya sederhana, pihak manapun akan berpikir ulang untuk menyerang jika tahu resikonya juga tinggi bagi dirinya. Karena itu, pembangunan kemampuan defensif dijadikan fondasi strategi, bukan sekedar perlindungan, tapi alat penangkal agar lawan menimbang ulang setiap langkah. Namun dinamika ini menempatkan dunia pada persimpangan yang tidak ringan.
Jika jalur diplomasi benar-benar buntu dan opsi militer akhirnya dipilih, dampaknya bisa meluas jauh melampaui kawasan. Pertanyaannya kini bukan hanya soal kesiapan Iran atau Amerika, tetapi apakah stabilitas regional, bahkan global, cukup kuat menahan gelombang konsekuensi yang mungkin menyusul.